Pagi hari ini saya akan bicara tentang hikmat bagi si pendusta atau si pembohong. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Kita akan baca firman Tuhan bergantian dan sama-sama di ayatnya yang ke-19. Saya mulai. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17 mulai, saudara. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan. Tetapi kadang-kadang kita sendiri adalah orang-orang yang menciptakan tantangan atau masalah dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berikan kepada kita 5 panca indera. Salah satu panca indera yang selalu menjadi sumber masalah adalah lidah. Lidah itu kecil, lidah itu tersembunyi. Tapi dengan lidah kita pun juga kita bisa melakukan yang namanya dosa yang menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti sesama kita. Dengan lidah kita bisa menipu, dengan lidah kita bisa memfitnah, dengan lidah kita bisa mencela, dengan lidah kita bisa mengutuk orang. Bahkan dengan lidah kita bisa melakukan segala macam dosa yang menyakiti Tuhan dan juga menyakiti sesama. Pertanyaannya, apa itu dusta? Saya coba catat 2 pengertian. Yang pertama adalah dusta adalah perkataan yang diucapkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan bisa mengurangi juga melebih-lebihkan. Jadi orang yang berkata dusta adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan realita. Dia bisa kurangi, bahkan juga dia bisa tambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dusta juga berarti apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan hatinya. Atau biasanya kita berkata lain di mulut, lain di hati. Berapa banyak yang pernah terlibat dengan dosa? Semua pasti. Semua pasti, saya yakin. Saya pun juga termasuk. Kenapa? Karena memang dusta adalah dosa yang tidak kelihatan. Tapi dosa ini, saudara, adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara baca tadi firman Tuhan, kurang lebih ada kalimat dusta di situ berapa kali? 2 kali. Dan ini merupakan kekejian bagi Allah. Allah benci semua dosa, tapi kadang-kadang saudara-saudara ada dosa-dosa khusus yang Allah benci. Dari daftar 7 dosa yang menjadi kekejian bagi Allah, kita belajar pada pagi hari ini adalah dosa dusta. Bahaya saudara-saudara, kalau kita tidak belajar untuk yang namanya meninggalkan dosa ini, maka kita akan jadi orang-orang yang terjebak di dalam dosa dusta terus menerus. Penampilan boleh menarik, wajah boleh tampan, wajah boleh cantik, tapi lidahnya penuh dengan dusta. Hati-hati, karena ini hikmat yang saya dan saudara perlu pelajari pada pagi hari ini dan berubah. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16. Hukum yang ke-9 bunyinya begini: jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Penting atau tidak saudara-saudara?
Kalau tidak penting, ini tidak menjadi salah satu hukum moral yang dicatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Mengapa dosa dusta itu, saudara-saudara, dibenci oleh Tuhan? Karena dosa dusta adalah buah karya daripada iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44, kita baca firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sama-sama baca dengan keras. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Berarti kalau ada yang masih suka dusta di sini, ada yang masih suka bohong di sini, ada yang masih suka menipu di sini, bapaknya bukan Tuhan Yesus Kristus. Bapaknya namanya adalah IBLIS. Apa saudara-saudara? Iblis. Ada amin? Penting sekali ini dosa. Karena karakter daripada iblis adalah berdusta. Sedangkan karakter dari Allah adalah pribadi yang benar dan jujur. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Berarti karakter dari iblis adalah pendusta, sedangkan karakter dari Allah adalah kebenaran dan juga kejujuran. Saudara mau belajar? Saudara mau jadi orang yang jujur? Mau jadi orang yang benar? Pagi ini ada 4 hikmat yang saya akan bagikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, mengapa saya dan saudara harus berubah? Tidak boleh lagi memiliki dusta dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Alkitab mengajarkan bahwa berdusta akan membuat kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Mazmur 101 ayatnya yang ke-7, Alkitab berkata, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kita perhatikan bahwa ternyata orang yang berdusta, dia boleh ibadah, dia boleh orang Kristen, tapi ternyata dia adalah orang yang tidak dapat perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan selalu bicara tentang kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan berkenan akan hidup seseorang, orang itu pasti akan dapat berkat daripada Tuhan. Ada amin? Kalau orang suka akan orang itu, pasti orang itu akan disenangi oleh Tuhan. Bahkan dia sendiri pun juga akan dilayakan. Berapa banyak orang yang suka ada di gereja, tapi mulutnya suka dusta, suka gosip, suka fitnah, suka mencela. Jadi kita semua ini tidak kebal dengan yang namanya dosa dusta. Kadang-kadang kita jadi anak-anak Tuhan yang masih memiliki dusta dalam kehidupan kita. Saudara tidak ke gereja, ditanya Pak Pendeta, kenapa tidak ke gereja? Minta maaf, saya perut sakit minggu lalu. Tiba-tiba Pak Pendeta berkata, oke, kalau mau hari Minggu, kalau mau gereja, jangan makan makanan yang mengandung asam, pedas, supaya hari Minggu perut jangan mules, jangan sakit. Dia berkata, siap Pak Pendeta. Nanti kalau Minggu hari Sabtu malam, saya akan makan makanan yang enak, yang manis, yang tidak membuat perut sakit atau mules. Tiba-tiba besok Pak Pendeta ketemu dengan istrinya. Mama, kemarin saya ketemu Bapak, Bapak tidak datang gereja. Dia bilang sakit perut. Dia bilang, tidak. Kemarin saya datang gereja, dia ada nonton berita di televisi sambil makan kue pisang sama minum kopi hitam. Oh begitu? Iya.
Lusanya ketemu dengan suaminya. Ditanya, "Bapak, kemarin saya ketemu dengan mama. Saya cerita, bapak tuh sakit perut, tidak jadi ke gereja." Terus mama berkata, "Tidak, dia tidak sakit perut, justru dia lagi nonton berita. Info tentang pemilu sambil makan pisang goreng dan minum kopi." "Aduh bapak, minta maaf, saya sakit, tapi waktu itu lupa kasih tahu sama maitua." Saudara lihat tuh, bohong toh? Udah bohong berapa kali tuh? Bohong sama Tuhan, bohong sama pendeta. Itu dosa 7 turunan, 5 tanjakan, 7 tikungan, saudara-saudara. Kecil, tapi ingat, tidak ada dosa besar dan dosa kecil di hadapan Tuhan. Yang namanya dosa adalah dosa. Saudara tidak ke gereja. Saya tanya, kenapa tidak ke gereja? Saudara berkata, "Aduh, semalam tidak bisa tidur." Kenapa tidak bisa tidur? "Aduh, saya minum kopi terlalu banyak sehingga mata tidak mau teler, tidak mau tertutup." Tiba-tiba saya ketemu istri saudara, saya tanya, "Dia tidak ke gereja." Maka istri berkata, "Dia bukannya tidak bisa tidur, dia main game sampai pagi." Nah, saudara lihat tuh, dosa kan? Udah bohong sama Tuhan, bohong sama pendeta. Orang yang berdusta, saudara, tidak akan dilayakkan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 12 ayat 22 berbunyi, "Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan." Jadi ayo mulai belajar jujur. Ada amin? Anak-anak muda yang kuliah, ketika orang tua kirim uang untuk kuliah, pakailah dengan bijak untuk kuliah. Bayar regis, bayar kos, makan minum, kerja tugas, dan lain sebagainya. Jangan saudara tipu orang tua. Sekalipun saudara pelayanan gereja di sini, tapi kalau saudara tidak jujur dusta, Alkitab berkata kita tidak diperkenankan oleh Tuhan. Pendeta bilang bagus ya pelayanannya, jemaat bilang semangat ya pelayanannya, tapi Tuhan bilang lu tukang putar balik. Bayangkan kalau sampai Tuhan berkata lu tukang putar balik dari surga, saudara, gempa bumi terjadi di kota Kupang NTT. Jadi ayo belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab pun juga mencatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10, salah satu daftar orang yang ada di neraka adalah pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan apa saudara-saudara? Penipu. Lidah bisa memfitnah, lidah pun juga bisa menipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau sampai Tuhan datang dan kita masih suka menipu, minta maaf, ibadah kita akan sia-sia. Amin. Pelayanan kita akan sia-sia. Kenapa? Karena suka berdusta. Mari kita baca ini firman Mazmur 120 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca ini firman Mazmur 120 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Berarti kalau saya dan saudara mau dipulihkan, mau dikenan oleh Tuhan, yang pertama adalah berdoa supaya Tuhan bisa jauhkan kita dari bibir yang suka dusta dan lidah yang suka menipu. Amin. Bisa? Harus belajar bisa. Karena kalau tidak, saya dan saudara tidak akan pernah mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang kedua, hikmatnya adalah berdusta akan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Saya angkat satu kisah dalam Perjanjian Lama, Abraham. Waktu terjadi kelaparan di tanah Negev, Abraham kebingungan dia mau kemana.
Maka Alkitab mencatat dia ambil keputusan bersama dengan istrinya Sarah pergi ke satu daerah namanya Mesir. Nah, dia tahu pada zaman itu kalau seorang raja memerintah, maka seorang raja akan bebas mengambil perempuan siapapun. Dan raja tidak pernah mengambil perempuan yang jelek, tapi raja selalu mengambil perempuan yang cantik. Bahkan bukan sekedar cantik, tapi sangat cantik. Ketika mau sampai di Mesir, Abraham berkata kepada Sarah, Sarah, nanti kalau kita sampai di Mesir, kamu katakan bahwa kamu bukan istri saya, tapi kamu adalah saudaraku. Memang secara garis keturunan mereka punya hubungan saudara, keluarga. Abraham menikah dengan Sarah, tapi dia tetap istrinya Abraham. Nah, sehebat-hebatnya Abraham, sekuat-kuat iman Abraham, dia pun juga punya kelemahan yang pernah dia lakukan, yakni dia pun juga pernah berdusta. Ketika sampai di Mesir, Firaun lihat Sarah sangat cantik, maka dia ambil Sarah. Singkat cerita, tidak tunggu lama, Tuhan langsung kirim tulah untuk Firaun dan satu Mesir. Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintah beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi Abraham bapak orang beriman, tapi Abraham pun juga punya kelemahan, yakni dia pernah berdusta. Tapi setelah itu apakah Abraham terus berdusta? Alkitab berkata Abraham tidak pernah lagi berdusta. Jadi kita kalau pernah berdusta tidak apa-apa, udah lewat. Tapi mulai hari ini jangan pernah berdusta lagi. Karena ketika kita berdusta, itu bukan saja merugikan diri kita, tapi merugikan diri orang lain. Tapi puji Tuhan, Abraham bertobat sehingga dia tidak mengulangi lagi yang namanya dosa berdusta. Siapa lagi yang Alkitab catat yang merugikan banyak orang? Daud. Daud itu pernah dikejar oleh Saul. Dia lari ke satu tempat, saudara, di Nob. Di situ ada satu imam namanya Ahimelek di situ. Ketika dia sampai di situ dia ketakutan, dia kelaparan. Maka dia berbohong kepada Ahimelek, dia berkata bahwa Saullah yang menyuruh saya ke sini. Padahal bukan Saul yang menyuruh dia. Dialah yang dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, sehingga dia tipu, dia bohong. Dia kelaparan. Akhirnya dia makan roti yang harusnya tidak boleh dimakan oleh orang biasa, hanya imam. Tapi akhirnya Daud pun juga memakannya. Ketika Daud pergi, saudara-saudara, dikirimlah informasi bahwa Ahimelek menjamu Daud, bahkan memberikan pedang daripada Goliat. Saul marah, saudara. Saul sampai Saul potong 80 imam yang melayani di Nob. Gara-gara siapa, saudara? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara Daud. Saudara perhatikan, kalau kita berdusta, kita berbohong, itu akan merugikan orang lain. Amin. Ada berapa banyak orang yang bikin masalah, tapi ketika sidang di pengadilan, dia bilang bukan dia yang bikin masalah, orang itu yang bikin masalah. Harusnya dia yang masuk penjara, tapi gara-gara dia berdusta dan dia berbohong, orang lainlah yang menjadi korban. Hati-hati, jangan pernah bikin tumbal orang lain gara-gara saya dan saudara punya perbuatan. Jangan pernah berdusta. Maka Yesus pernah berkata, jangan pernah bersumpah demi langit, bumi dan lain sebagainya. Kalau salah, bilang salah.
Kalau benar, bilang benar. Dulu saya SMP, SMA saya suka pulang kalau siang-siang dari sekolah, saya tagantong otobeo, tano, saya turun di benteng tentara tuh, Patupeto. Kenapa saya suka turun di situ? Saya suka lihat tentara dihukum. Saudara tahu kalau tentara dihukum tuh, itu jidat kepala tuh nempel berjam-jam di aspal. Satu orang dusta bohong, satu komunitas itu, satu barak itu saudara dihukum semua. Makanya kita tidak pernah lihat, jarang sekali ada anggota militer yang suka bohong tuh, tidak ada tuh. Kalau ketahuan saudara, bukan kamu aja yang dihukum, satu batalion dihukum saudara. Dan ketika saya lihat mereka, saya bilang, kasihan ya. Tapi itu bicara tentang integritas saudara-saudara. Kalau sampai kita berbohong, saya percaya akibat yang kedua adalah kita bisa korbankan orang lain yang harusnya tidak bersalah. Merugikan orang lain. Amin. Tidak boleh ya. Salomo selalu bicara tentang banyak hikmat di dalam kitab Amsal. Dan salah satu kalau saudara pelajari dalam kitab Amsal, itu selalu bicara tentang dilarang berdusta. Jadi jangan sampai kita punya lidah ini jahat dan minta ampun. Tukang wokole, orang Sabu bilang, dia sampai di sini dia omong ini, dia sampai di sana dia putar ini, dia sampai di sana dia omong lain. Akhirnya apa? Jadi kabur semua informasi. Gara-gara dia apa? Banyak orang ribut berkelahi. Kenapa? Karena berdusta. Tidak main-main saudara. Ini dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tidak heran, dari 7 dosa yang dibenci, salah satunya adalah berdusta. Mau berubah? Mau sadar? Pria-pria tidak boleh tukang bohong. Wanita-wanita tidak boleh tukang bohong. Kalau pernah, minta ampun. Mulai hari ini ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amsal 12 ayat 19. Firman Tuhan berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Kalau saudara dusta, satu saat orang tahu saudara berdusta, itu akan merusakkan kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Masih ada kesempatan berubah sebelum Tuhan datang kedua kali. Ada amin? Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat firman Tuhan. Berdusta akan meretakkan hubungan yang baik. Alkitab pernah mencatat saudara-saudara, ada satu orang yang sejak dalam kandungannya namanya adalah Yakub. Arti dari Yakub adalah penipu. Saya waktu baca firman Tuhan, saya sendiri bingung. Kenapa Tuhan menamakan anak ini Yakub yang artinya penipu? Jadi yang namanya penipu itu tidak alkitabiah. Sekalipun Yakub namanya penipu. Tapi ketika Yakub lahir saudara-saudara, ternyata dia adalah orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang menjadi karakter dari nama dia. Kalau kita belajar Alkitab, Yakub ini menipu banyak orang. Yang pertama dia tipu, dia punya abang yang namanya Esau. Dia minta hak kesulungan. Esau menganggap remeh. Esau berikan hak kesulungan kepada Yakub. Tidak sampai di situ, Ishak udah mau mati. Maka akhirnya mamanya berkata, kamu pergi untuk dapat berkat kesulungan dari bapakmu sebelum dia mati. Maka Ribka kompromi dengan Yakub. Dia olah makanan, dia kasih Yakub, bawa kepada Ishak. Dia pakai pakaiannya Esau yang berbulu, tapi suaranya suara
Yakub. Bayangkan orang kalau tukang bohong, saudara, itu cerdiknya minta ampun. Nah, Ishak ini udah tua, matanya mulai kabur. Dia bilang suara-suara Yakub, tapi badan-badan Esau. Tapi Yakub bilang, inilah anakmu Esau. Maka akhirnya Ishak makan. Setelah Ishak makan, dia memberkati Yakub. Singkat cerita, pulanglah Esau dan ketahuan. Maka Esau tunggu time yang tepat untuk bunuh Yakub. Tapi rencana daripada Esau diketahui oleh mama mereka yang namanya Ribka. Ribka bilang begini, Yakub, lu pun kakak mau eksekusi lu. Gara-gara lu putar balik, lu bohong dengan lu punya bapak dan lu bohong dengan dia. Cuman satu cara aja yang lu bisa lakukan. Lu lari pergi kepada lu punya to'o, lu punya paman, lu punya om yang namanya Laban yang ada di Haran sana. Lari di sana. Maka singkat cerita, Yakub melarikan diri. Dia selamat, dia kerja di Haran. Setelah dia sampai di Haran, saudara, dia kerja, dia ditipu oleh pamannya yang bernama Laban. Laban bilang, Yakub, di kita punya budaya di sini adik tidak bisa langgar kakak. Jadi kalau mau dapat kakak, mau dapat adik, lu harus yang namanya kerja 7 tahun lagi. Dia kerja 7 tahun lagi, dia dapat. Akhirnya dia kerja terus, singkat cerita sampai 20 tahun. Laban percayakan saudara-saudara semua ternaknya kepada anak mantu dan juga ponakannya yang bernama Yakub. Tapi memang Yakub ini tukang penipu. Dia tipu dia punya paman bagus, saudara. Binatang yang bagus-bagus dia ambil semua, kemudian yang kurus kering dia kasih kepada pamannya Laban. Maka anaknya Laban laki-laki lihat bahwa Yakub ini punya rencana yang jahat. Mereka laporlah kepada pamannya Laban, bapaknya. Akhirnya Yakub ketahuan, saudara. Yakub ambil keputusan sesuai dengan perintah Tuhan, pulang kembali ke negerinya. Akhirnya dia pulang, saudara-saudara. Dan singkat cerita, ketika dia pulang dia ketakutan. Kenapa? Karena dia akan berjumpa kembali dengan abangnya yang bernama Esau. Alkitab berkata dia bikin 3 pasukan, saudara. Dia doa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya nyebrang sungai Yordan ini dengan tongkat, tapi saya pulang dengan harta kekayaan yang begini banyak. Alkitab mencatat dia ketakutan dengan luar biasa. Tapi ketika dia berdoa, saudara-saudara, Tuhan jamah hati daripada abangnya Esau. Dia bukan dibunuh oleh Esau, justru dia diterima, dipeluk, kemudian dicium oleh Esau, dan akhirnya mereka berdamai. Kalau saya dan saudara menipu, berdusta, akan meretakkan hubungan yang baik. Dan itu bukan 1-2 tahun, saudara-saudara, bisa bertahun-tahun. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara diperdamaikan? Doa untuk orang itu. Tuhan, jamah hatinya supaya dia bisa maafkan saya dan kita bisa kembali berdamai. Mungkin dia berkata, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saya tidak akan pernah memaafkan engkau. Tapi Alkitab berkata, kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Amin. Singkat cerita, sebelum dia sampai kembali ke Kanaan, Tuhan rubah nama dia dari Yakub menjadi Israel. Dari penipu menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Dia bergulat dengan Allah dan dia menang bergumul dengan Allah. Saya yakin kalau saya dan saudara berdoa untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, satu saat akan ada pemulihan yang Tuhan sediakan untuk dia dan juga untuk kita. Amin. Jangan saya dan saudara udah tipu-tipu orang, saya dan saudara yang bakincang lagi orang itu bilang, lu makan apa? Tidak boleh. Kalau kita jadi anak Tuhan, hati nurani kita harus bersih. Kalau bikin dosa, bikin salah, harus sadar kalau saya yang bersalah. Saya minta maaf.
Saya minta untuk hubungan kita kembali dipulihkan. Kalau saudara kerja di kantor karena tipe customer, berubah. Kalau dalam pergaulan kita suka menipu teman kita, berubah. Kenapa? Karena dusta akan merusakkan hubungan yang baik. Alkitab berkata, saudara yang dikecewakan atau yang disakiti lebih susah dihampiri daripada kota yang kuat. Amin. Jadi berhenti saudara-saudara untuk yang namanya berdusta. Tuhan mau supaya saya dan saudara jadi orang-orang yang hidupnya jujur, punya integritas. Ganti mic, mana mic? Mari kita baca firman Amsal 19 ayat 5. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Bahkan Efesus 4 ayat 25. Mari baca sama-sama di layar depan. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada amin? Mau berubah? Jangan tukang wokole, jangan tukang jadi Abu Nawas. Hiduplah dengan jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan ya. Yang keempat, yang terakhir, berdusta akan menghentikan karir dan pelayanan kita. Alkitab mencatat ada satu hamba kepercayaan, namanya adalah Gehazi. Dia hamba kepercayaan dari satu nabi namanya Elisa. Ketika ada satu orang yang kena sakit kusta namanya Naaman disembuhkan, Naaman ini mau memberikan harta kepada Elisa. Tapi Elisa bilang tidak, saya tidak mau menerima. Maka ketika Naaman ini pergi, justru Gehazi ini berkata bahwa tuanku Elisa terlalu segan menerima pemberian daripada Naaman. Alkitab mencatat dia tidak tinggal diam, tapi dia pergi mengikuti siapa saudara? Naaman. Mari kita lihat ini firman saudara. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22 sampai 27. Perhatikan firman ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 22 sampai 27. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada kedua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Dia minta berapa saudara? 1 talenta. Naaman kasih dia berapa talenta? 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Dia dusta nih. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah sampaikan kepada Elisa. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki,
dan budak perempuan. Baca sama-sama. Tetapi kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Sejak hari itu Gehazi tidak bisa lagi menjadi hambanya Elisa. Kenapa? Sakit kusta. Orang yang berdusta satu saat karir saudara akan berhenti. Percaya. Orang yang berdusta satu saat pelayanan saya dan saudara akan berhenti. Saya menemukan ada banyak hamba Tuhan ketika mereka melayani, mereka banyak dibantu oleh orang-orang kaya. Untuk apa? Bangun gereja dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka dapat uang, mereka bukan pakai uang itu bangun gereja. Mereka bangunlah kepentingan diri mereka secara pribadi. Sehingga apa? Gereja harusnya dibangun model begini, bahannya ini jadi seperti begini. Harusnya sound system alat musik yang dibeli untuk bagus gereja, dia beli sekedar. Kenapa? Supaya uang lebih dia bisa mendapatkan. Orang tidak tahu, tapi percayalah, sepandai-pandainya kita menutupi dosa, dosa itu seperti bangkai yang akan tercium juga. Ada amin? Seperti tupai yang pandai melompat, satu saat juga tupai itu pasti akan jatuh. Makanya saya selalu, kalau ada orang kirim berkat, ketika mereka kirim berkat, beli apa-apa, notanya saya selalu foto dan kirim untuk mereka. Mereka bilang, Pak Andre, tak usah, itu urusan Pak Andre. Saya bilang tidak. Saya tidak mau kehilangan kepercayaan. Karena Bapak dan Ibu bantu saya, bantu gereja, tidak akan berhenti di situ. Akan ada anak-anak Bapak dan Ibu yang akan bantu pekerjaan Tuhan juga. Saya tidak mau gara-gara saya tamat, saya serahkan akan uang, akhirnya kehilangan kepercayaan. Dan ingat, kalau sampai kita ketahuan, Tuhan akan pakai orang itu untuk tidak memberkati pekerjaan Tuhan lagi. Siapa yang rugi, saudara? Kita yang rugi. Makanya ketika orang berdosa, satu ketika karir dan pelayanannya pasti akan berhenti. Ayo belajar jujur, ada amin? Jangan tukang omong kosong, jangan. Jangan tukang berdusta, jangan. Satu saat ketahuan, saudara akan stop. Dan ingat, kepercayaan sangat mahal harganya. Kalau orang percaya hari ini, jaga kepercayaan itu. Sampai kalau saudara tidak bisa dipercaya lagi, minta maaf. Saudara akan kehilangan berkat-berkat yang luar biasa. Coba ke Amsal 28 ayat 20, baca sama-sama. Amsal pasal 28 ayat 20. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya.